Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Emil Desari sebagai dosen pada mata kuliah akuntansi biaya. Di sini kami dari kelompok 2 kelas akuntansi sore ingin mempresentasikan hasil dari analisis kegiatan perencanaan dan pengendalian biaya pada PT Nozomi Otomotif Indonesia. Project ini disusun oleh Adila Leticia, Mila Damayanti, dan Robiatul Aulia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Robiatul Aulia. Pengertian perencanaan yaitu proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Lalu pengertian pengendalian yaitu proses mendapatkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya dan melakukan koneksi apabila kinerja sesungguhnya menyimpang dari rencana. Pengertian biaya menurut Mulyadi menyatakan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk tujuan tertentu. Next. Pengendalian bahan baku. Pengelompokan bahan baku menurut rencana PT Nozomi terdapat 3 pengelompokan, yaitu pertama kelompok A, terdapat harga perolehan tinggi, bahan baku utama, pembelian dalam jumlah kecil dan dikendalikan secara ketat. Yang kedua kelompok B, terdapat harga perolehan sedang, bahan baku utama tetapi lebih penting, pengendalian dilakukan secara moderat. Yang terakhir kelompok C, terdapat harga perolehan rendah, bukan bahan baku utama, pembelian dilakukan dalam jumlah besar dan hanya dikendalikan secara fisik. Selanjutnya untuk pengelompokan bahan baku menurut PT Nozomi. Di sini ada bahan baku gasket, wrap slice, oli mesin, nut hex, cylinder body, clutch cable, rubber steel plate, rubber bracket engine. Nah, untuk bahan baku oli mesin dan silinder body ini menunjukkan persentase jumlah biaya yang tinggi sehingga dapat dikelompokkan dalam kelompok A. Kemudian bahan baku gasket, rubber bracket engine mempunyai persentase jumlah biaya yang sedang dan dimasukkan sebagai kelompok B. Adapun bahan baku wrap slice, nut hex 10 mm, clutch cable, dan T-rubber steel plate memiliki persentase jumlah biaya yang rendah sehingga masuk dalam kelompok C. Perencanaan bahan baku. Dalam perusahaan manufaktur, biaya bahan baku biasanya merupakan komponen biaya yang saling besar dari biaya produk. Oleh karena itu, perencanaan dan pengendalian atas bahan baku menjadi sangat penting bagi manajemen atau pimpinan. Berikut adalah kebutuhan bahan baku untuk produksi. Untuk di sini kita kebutuhan bahan baku untuk produksinya itu tahun 2021 pada bulan Oktober, November, dan Desember. Pada bulan Oktober terdapat 1.525 unit, November 1.750 unit, dan Desember 1.375 unit. Lalu di sini juga terdapat persediaan pengamanan untuk 1 Oktober itu ada 500 unit. Jadi jumlah bahan baku yang tersedia pada 3 bulan yaitu ada 5.150 unit. Lalu di sini juga ada persediaan awal 1 Oktober itu terdapat 986. Pesanan yang terima itu ada 2 bulan yaitu Oktober dan November sama-sama 1.750 unit. Lalu ditambah menjadi 4.486 dan jumlah pesanan akan diterima di Desember itu dari persediaan awal dikurangi dengan jumlah yang akan dari persediaan awal dikurangi dengan pesanan yang akan diterima menjadi jumlah pesanan yang akan diterima di Desember yaitu senilai 664 unit. 3.725 untuk biaya pemesanan per pemesanan terdapat dari 3.725 dikali 10.000 sebesar 37.250.000. Untuk biaya penanganan persediaan terdapat dari 10% dikali harga bahan baku sebesar 1.000.
Yang pertama, kuantitas pesanan ekonomis atau KPE yang sebesar 138.756 unit. 2. Jumlah pemesanan per tahun 138.756 dikali 3.725 dibagi 8.000 sama dengan 64.608. Yang ketiga, biaya pemesanan per tahun sama dengan pemesanan per tahun dikali biaya pemesanan sebesar 64.608 dikali 37.250.000 sama dengan 2.648. Yang keempat, persediaan rata-rata, yaitu rumusnya KPE dibagi 2 sama dengan 138.756 dibagi 2 sama dengan 69.378 unit. Yang kelima, biaya penanganan persediaan sama dengan persediaan rata-rata dikali biaya penanganan persediaan. Jumlahnya 69.378 unit dikali 1.000 sama dengan 69.378.000. Yang keenam, biaya persediaan per tahun sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penanganan persediaan sama dengan 2.406.648.000 ditambah 69.378.000, hasilnya 2.476.026.000. Next. Lalu di sini ada standar kerja PT Nozomi Otomotif Indonesia. Di sini biaya tenaga kerja langsungnya yaitu dari tahun 2019 sampai 2021. Untuk di tahun 2019 di sini jumlah karyawannya itu ada 811 orang. Lalu di tahun 2020 dan 2021 juga sama. Sini terus jumlah jam kerja pada tahun 2019 ada 2.445, 2020 juga sama, dan 2021 juga sama. Untuk jumlah jam lembur di tahun 2019 ada 210, tahun 2020 ada 167, dan di tahun 2021 terdapat 198. Untuk uang makan per bulan pada tahun 2019 itu terdapat 4.200.000, lalu tahun 2020 ada 2.500.000, dan tahun 2021 juga sama 2.500.000. Lalu untuk upah lemburnya di tahun 2019 dapat 875.000, tahun 2020 terdapat 819.000, dan tahun 2021 ada 875.000. Untuk upah lembur di tahun 2019 terdapat 35.000, tahun 2020 terdapat 32.600, dan tahun 2021 terdapat 35.000. Tenaga kerja pada PT Nozomi Otomotif Indonesia dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama ada karyawan staf atau karyawan tetap yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, seperti karyawan administrasi dan umum. Lalu yang kedua, terdapat karyawan bulanan, merupakan karyawan tetap dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, misalnya supervisor atau mandor. Lalu yang ketiga, terdapat karyawan harian, merupakan karyawan tetap dan berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Karyawan tetap harian ini bekerja berdasarkan pembagian waktu shift, yaitu shift 1 pukul 8 sampai jam 4 sore, shift 2 pukul 4 sore sampai jam 12 malam, dan shift 3 karyawan borongan, merupakan karyawan lepas dan jumlahnya tidak menentu dalam setiap rode. Karyawan ini berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Next. Selanjutnya ada analisis selisih BOP sebagai salah satu alat pengendalian biaya. Di sini ada tabel dari biaya overhead pabrik sesungguhnya. Untuk jenis biaya overhead pabrik ini, golongan variabel ini ada biaya bahan penolong, BTKL, biaya telepon, kemudian ada biaya listrik, biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva,
Selanjutnya biaya depresiasi pabrik, mesin, kendaraan, dan untuk biaya depresiasi pabrik, mesin, kendaraan itu termasuk tetap. Untuk jumlah BOP-nya ini ada sekitar 5,7085 M ini ya. 5 M 708.145.187 rupiah. Kemudian untuk jumlah BOP variabelnya ini ada 4 M, sekitar 4 M-an. Kemudian untuk jumlah BOP tetapnya ini ada 1 M. Ini BOP variabel itu didapat dari penjumlahan variabel-variabel ini. Kemudian untuk yang tetap juga hasil penjumlahan dari biaya-biaya yang termasuk tetap. Menghitung tarif BOP. Data volume produksi bahan baku yang akan dicapai sebanyak 5.300 unit. Bahan baku pada kapasitas normal 1.000 jam mesin serta jumlah BOP yang dianggarkan sebesar 62.341.401. Maka tarif BOP dapat dihitung sebagai berikut. Tarif BOP sama dengan total BOP anggaran dibagi jam mesin, yaitu 62.341.410 dibagi 1.000 jam mesin, sama dengan 62.341 per jam mesin. Tarif BOP tetap sama dengan total BOPT dibagi Tarif BOP tetap sama dengan total BOPT dibagi jam mesin sebesar 1.076.472.397 dibagi 1.000 jam mesin sama dengan 1.076.472 per jam mesin. Untuk tarif BOP variabel sama dengan total BOPF dibagi jam mesin 4.631.672.792 dibagi 1.000 jam mesin sama dengan 4.631.672 per jam mesin. Di sini menghitung selisih BOP sesungguhnya dengan BOP yang dianggarkan. Setelah kita menghitung tarif BOP, baru kemudian kita dapat menentukan selisih antara BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dianggarkan perusahaan dengan menggunakan 4 metode selisih, yaitu selisih anggaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi tetap, dan selisih efisiensi variabel. Yang pertama ini terdapat analisis selisih biaya overhead pabrik. Untuk selisih total biaya overhead pabrik terdapat BOP aktual, yaitu sebesar 5.785.145.187 rupiah. Lalu BOP yang dibebankan itu ada 1.000 jam mesin dikali 1.000 jam mesin dikali 41.560 rupiah menjadi 62.341.410 rupiah. Lalu untuk selisih BOP itu BOP aktual dikurangi dengan BOP yang dibebankan menjadi 5.645.803.777 rupiah. Lalu yang kedua ini ada selisih pengeluaran. Yang pertama itu ada total BOP sesungguhnya itu ada 145.787 rupiah. Ini diambil dari BOP aktual. Lalu di sini jumlah BOP tenaga anggaran terdapat 1.076.472.397 rupiah.
Nah, di sini menjadi jumlah BOP variabel yang sesungguhnya yaitu 4.631.672.790 rupiah. Ini dikurangi dari total BOP sesungguhnya dikurangi dengan jumlah BOP tetap anggaran. Lalu di sini ada BOP variabel yang dianggarkan pada jam sesungguhnya yang dicapai 1.500 jam mesin dikali 4.631.672, yaitu sebesar 6.947.508.000. Lalu di sini selisih anggarannya itu terdapat 2.315.835.210 rupiah diambil dari jumlah BOP variabel sesungguhnya dikurangi dengan BOP variabel yang dianggarkan pada jam sesungguhnya yang dicapai 1.500 jam mesin dikali dengan 4 jutaan. Next. Kemudian menghitung selisih BOP sesungguhnya dengan BOP yang dianggarkan. Lanjutan yang tadi oleh Robiatul Aulia, di sini untuk yang ketiga ada selisih kapasitas. Untuk kapasitas yang dianggarkan ada 1.000 jam mesin, kemudian kapasitas sesungguhnya yang dicapai itu 1.500 jam mesin. Nah, sedangkan kapasitas yang terpakai itu 500 dari 1.000 jam mesin dikurangi 1.500. Dan tarif BOP tetapnya ini 1.176.000. Selisih kapasitasnya ini 538.236.000. Untuk yang keempat ada selisih efisiensi. Untuk selisih efisiensi ini ada jam standar 1.000 jam mesin, jam sesungguhnya 1.500 jam mesin, kemudian selisihnya 1.000 dikurangi 1.500. Untuk tarif BOP-nya ini 62.341 per jam, dan selisih efisiensinya ini jadi 31.170.500. Berdasarkan analisis terhadap selisih biaya overhead pabrik, ternyata PT Nozomi mengalami selisih tidak menguntungkan pada selisih pengeluaran dan kapasitas. Penyebabnya ini karena ketidakdisiplinan karyawan untuk bagian produksi, sehingga tuh masih ada kapasitas produksi yang menganggur. Nah, sedangkan penyebab lainnya itu adalah selisih rugi ini saat proses produksi itu banyak ditemukan mesin-mesin produksi yang mengalami kerusakan, sehingga pada saat realisasi BOP terjadi kenaikan biaya pemeliharaan aktiva dan reparasi sekitar 50% dari anggaran BOP semula. Kenaikan biaya listrik yang digunakan selama proses produksi sekitar 28,57% dari yang dianggarkan ikut memberikan andil pada terjadinya selisih BOP yang merugikan tersebut. Nah, oleh karena itu, pihak manajemen harus lebih mengefektifkan pengawasan pada karyawan bagian produksi dan juga memberikan sanksi yang tegas pada karyawan bagian tersebut. Apabila tidak dapat mencapai target produksi, bagian teknisi mesin harus lebih sering melakukan pengecekan mesin-mesin, apakah mengalami kerusakan atau tidak. Penghematan pemakaian listrik juga harus dilakukan jika sudah tidak ada proses produksi lagi. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.